Bismillahirrahmanirrahim. Di Lebaran itu ada orang yang meraih kemenangan, ada orang yang tertimpa kekalahan, pasti itu. Jadi tidak ada tengah-tengahnya, ada orang yang menang, ada orang yang kalah. Yang menang adalah orang yang selama bulan Ramadan memenuhi dan melaksanakan ibadah dan bisa meningkatkan ibadah dan bisa menahan kejahatan-kejahatan, menahan perbuatan dosa, menahan kesabaran dan lain sebagainya. Bahkan ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diberi peluang untuk 10 malam terakhir, mereka laksanakan dengan maksimal. Mereka memasuki 10 malam terakhir itu dengan meningkatkan lebih tinggi, lebih hebat lagi ibadahnya. Itulah yang insya Allah akan meraih kemenangan di hari Lebaran. Tapi sebaliknya bagi orang yang selama bulan Ramadan 10 malam awal telah terlewati, tidak bisa meningkatkan ibadah, pertengah 10 pertengah Ramadan juga seperti itu terlewatkan. Kemudian di 10 hari dan 10 malam terakhir justru semakin mengurang, maka yang diraih bukan kemenangan tapi akan tertimpa kekalahan, karena termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang sangat merugi karena tidak bisa mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Raghima anfumri'in adraka ramadhana walam yaghfirillahu lahu." Sungguh sangat merugi, hancurlah seseorang yang oleh Allah diberi kesempatan umur masih bersama Ramadan, bersama bulan Ramadan, tapi keluar dari bulan Ramadan tanpa ampunan, tanpa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling ruginya orang yang merugi. Nah, setelah Lebaran bukan kemenangan yang ia dapat, bukan kemenangan yang ia raih, tapi justru kekalahan yang sangat kalah. Yaitu karena kata Nabi termasuk orang-orang yang sangat merugi. Dari semua itu, maka di hari Lebaran, di hari raya Idul Fitri, kita yang paling utama adalah satu, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hasil dan buah serta tujuan kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, sehingga selepas Ramadan kita betul-betul bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bisa meningkatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setelah melaksanakan ibadah Ramadan kita bisa menjadi orang yang semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah di hari Lebaran. Kemudian juga kita bisa menjadi di hari Ramadan, di hari Lebaran kita bisa menjadi orang-orang yang semakin sabar dalam tingkat yang lebih tinggi. Sabar melaksanakan ibadah, sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah, sadar melaksanakan perintah-perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar terhadap musibah-musibah dan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu setelah di hari Lebaran kita bisa menyadari sepenuhnya bahwa semuanya akan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di hari Lebaran. Kemudian yang orang yang bisa meraih kemenangan ketika bisa meningkatkan dan menginginkan melaksanakan ibadah yang sama seperti pada saat bulan Ramadan. Itu termasuk kesuksesan
termasuk kemenangan apabila seseorang selepas Ramadan dan di hari raya dan berikutnya selalu menginginkan ibadah yang sama atau seperti yang dilakukan di bulan Ramadan. Umpama di bulan Ramadan banyak baca Al-Quran. Kan selepas hari raya, selepas lebaran, kita menginginkan melakukan seperti itu. Atau di bulan Ramadan banyak qiyamul lail, melakukan salat qiyamul lail, salat malam. Baik itu salat tarawih yang jumlahnya ada yang 11 dan witirnya ada yang 23. Selepas lebaran dia menginginkan atau ingin melakukan seperti itu. Ada keinginan dalam hati, ada kerinduan dalam hati untuk melakukan, untuk tetap melakukan qiyamul lail, salat malam. Nah, itu termasuk atau tanda orang yang meraih kemenangan di bulan Ramadan atau meraih kemenangan di hari lebaran. Jadi bukan berarti karena sudah bebas, sudah lepas, maka tidak mau melaksanakan salat lain lagi, tidak mau baca Al-Quran lagi. Nah, itu bukan meraih kemenangan. الحمد لله رب العالمين